Halo, masih bersama saya Asmara yang ada ciptonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Orang lain, orang yang menolong kelaparan, orang yang menolong orang sakit, maka memenuhi hajat orang lain itu pahalanya melebihi etika 30 hari di Masjid Nabawi. Bukan di Masjid Sudakapa, di Masjid Nabawi, di mana ribuan kali kita sholat, pahalanya lebih banyak di Masjid Nabawi daripada di Sudakapa. Tapi 30 hari etika di Masjid Nabawi kalah dengan orang yang memenuhi hajat, orang yang memerlukan. Maka begitu pentingnya zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama bayanallahu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bi shadaqah." Wa qala idzan innama tunsaruna wa turzaquna wa turhamuna wa fa'ikum. Wa nahnu ala dzalika minasyaidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal yang paling penting dalam hidup kita adalah masalah iman. Maka mari kita perkuat keimanan kita dengan memperkuat kembali persaksian kita bahwa la ma'budu illallah, tidak ada sesuatu yang patut kita sembah kecuali bagaimana kita perkuat persaksian kita bahwa apapun yang kita lakukan harus semata-mata kita niati untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan hidup ini kecuali kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita akan bisa selamat hidup dan di dunia dan akhirat ini kalau kita memperkuat syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah dan kalimatul iman, sistem ide, sementara Muhammadur Rasulullah adalah kalimatul aman, yaitu bagaimana pelaksanaan dari niat kita. Karena kalau idenya benar, pelaksanaannya salah, itu juga bohong. Pelaksanaannya benar, tapi idenya salah, itu juga pembohong. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, bulan ini adalah bulan yang istimewa. Sayyidul Zuhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah.
puncaknya bulan adalah bulan Ramadan, dan hari raya puncaknya hari adalah hari Jumat. Hari ini berkumpul hari raya. Hari ini berkumpul bukan hari raya dalam pengertian Id, tapi berkumpul kemuliaan Ramadan dan kemuliaan hari Jumat. Apalagi puncaknya Ramadan adalah di 10 hari terakhir. Ini puncak di segala puncak. Tapi mari kita evaluasi kembali. Jangan-jangan puasa yang sebetulnya paling mudah diterima, asyamuli wa anak jibi, seluruh ibadah manusia kita untuk manusia kecuali puasa. Puasa ini semata-mata untuk Allah, tetapi ada yang sia-sia. Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa ini hanya untukku, dan aku sendiri yang menilainya, yang melihatnya, dan aku sendiri yang akan memberi ganjaran. Puasa ini amalan yang paling mudah diterima, tetapi ada yang sia-sia di dalam berpuasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Padahal puasa ini paling mudah diterima, karena untuk menjaga keikhlasan adalah paling mudah adalah amalan puasa. Seluruh amal manusia bisa untuk manusia, sholat bisa untuk manusia. Maka wailul musholin, celaka orang sholat, karena yura'un, karena dia bisa untuk riak, bisa difoto, bisa diliput, bisa disuting. Pejabat publik, tokoh masyarakat besok sholat ini pasti difoto, pasti disuting. Haji apalagi sekarang tidak bisa dilepaskan. Orang haji pasti ada foto-foto di depan Ka'bah, bisa dipamerkan, bisa untuk show off, bisa untuk prestis, bisa untuk gelar. Bahkan sekarang untuk orang-orang Indonesia dan Asia Tenggara, haji itu betul-betul dituliskan tidak seperti di Arab. Orang Arab semuanya haji, sahabat semuanya haji, tetapi hajinya tidak pernah disebutkan. Apalagi sedekah. Sedekah ini bisa untuk show off, bisa untuk kepentingan manusia. Apalagi sebentar lagi sedekah sesuai dengan warna partai, sedekah dengan NPWP, nomor kilo wali kilo, kadang-kadang dapil berapa. Tetapi puasa tidak bisa. Mau dipamerkan apanya, mau difoto sama saja, tidak ada bedanya foto waktu puasa dengan foto yang sedang berpuasa. Sedang berpuasa atau tidak puasa sama, diliput juga sulit. Tetapi ada orang yang sia-sia dalam puasa. Kami shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'. Di hari terakhir, mari kita bermuhasabah, mari kita introspeksi. Jangan-jangan selama ini puasa kita puasa yang tidak mempunyai makna. Bukan puasanya nggak sah, puasanya sah, tapi hanya gugur kewajiban, hanya gugurkan kewajiban. Persis kita bukan tidak boleh masuk di mall, boleh masuk di mall, tapi nggak bawa uang, nggak ada fasilitas. Malah sakit di hati kita karena kita bisa lihat apapun diskonnya besar-besar, tapi tidak ada fasilitas uang untuk membelinya. Jangan-jangan puasa kita seperti itu. Maka dalam satu hadis sampai dikatakan, aku tidak butuh laparmu, aku tidak butuh hausmu, kalau kamu tidak menangkap pesan moral dalam puasa. Di antara puasa adalah pesan moralnya menangkap golden rule of ethics, bagaimana puasa membangun kepedulian. Artinya apa? Bagaimana ada empati. Kalau anak kita nangis karena dipukul teman kita, dipukul temannya, jangan suruh balas, berarti tidak menanamkan jiwa puasa. Kenapa nangis? Karena dipukul temannya, nangis, sakit. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau nggak mau dicuri, jangan jadi koruptor. Kalau kamu nggak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain kelaparan. Kalau kita kelaparan, mungkin karena kita memang menahan diri, karena memang nanti sudah ada yang kita makan sore. Bahkan jadi balas dendam, jadi euforia. Sehari nggak makan, begitu makan semua dimasukkan, dari bakso, soto, siomay, rujak, roti, semuanya dimasukkan.
Sementara saudara kita ada yang tidak makan, tidak minum karena memang tidak ada yang dimakan untuk hari itu. Untuk itu gagalnya puasa ketika orang tidak peduli pada orang kesusahan orang lain. Dr. Khalid Ahmad Asyadi beliau mengatakan gagalnya puasa pertama kalau dia tidak menyempurnakan 4 saudara kandung dari puasa. Apa yang dimaksud 4 saudara kandung? Turunnya perintah puasa bersamaan dengan perintah pemindahan kiblat. Maka yang pertama kata beliau, maka gagal puasa kita kalau kita tidak menyempurnakan sholat kita. Masih ada orang yang bertanya, orang yang puasa 9 suntuk tapi sholatnya bolong-bolong, itu ibarat pakai atasan nggak pakai bawah. Sholat tapi nggak mau puasa, ibarat pakai bawah-bawahan, pakai bawahan tapi nggak pakai atasan. Karena sama-sama itu rukun Islam, maka harus disempurnakan. Yang kedua, turunnya perintah tentang puasa dibarengi dengan nisab zakat. Maka gagalnya orang berpuasa kalau dia tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Karena amal manusia ini yang disebut dengan ibadah hanya 3. 1. Ibadah jismiyah, ibadah jasadiah, ibadah badaniah, ibadah yang kaitannya dengan fisik. Tapi tidak cukup, harus ada ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Tidak cukup, tapi juga ada ibadah tarqiyah, ibadah untuk mengendalikan nafsu. Ramadan mengumpulkan seluruh ibadah itu. Ada ibadah fisik, ada ibadah harta, dan ada ibadah berkaitan dengan nafsu. Maka kesempurnaan puasa Ramadan kalau disempurnakannya 3 ibadah ini. Yang keempat, perintah puasa dibarengi dengan perintah jihad. Karena perang Badar itu juga pas bulan Ramadan. Maka bagaimana jahadah mujahidu jihadan, sungguh-sungguh tak beragama. Kalau sungguh-sungguh dalam fisik bisa berarti dia perang, tapi sungguh-sungguh di dalam hati namanya mujahadah, sungguh-sungguh dalam berpikir namanya ijtihad. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama. Karena apa? Cukup orang dikatakan pembohong. Pembohong kamu kalau kamu beragama tetapi hanya sholat, hanya puasa, hanya umroh, hanya haji, tapi kamu yatimul yatim, kamu tidak peduli pada orang-orang yatim. Maka Rasulullah pernah mengusir orang-orang yang dia sudah puasa 9 suntuk tapi nggak keluarkan zakat fitrah, nggak peduli pada anak yatim, jangan mendekati sholat. Kamu bukan golongan. Betapa pentingnya orang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Karena dari sedekah nanti dawu mantukum bi sedekah. Bahkan sakit-sakit ini akan bisa sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa memperpanjang usia. Usia sudah ditentukan, tapi takdir itu masih muallak, masih menggantung di langit, masih digenggam malaikat. Ternyata takdir juga bisa berubah. Dengan apa? Dengan doa. Dengan apa? Dengan silaturahmi. Dengan apa? Dengan sedekah. Ternyata sedekah itu bagian dari usaha kita untuk memperpanjang usia, untuk memberkahkan rezeki. Innama tunsaruna wa turzaquna wa turhamuna bi ba'aikum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah pada keluarga kita. Kalau kita mau peduli pada orang-orang yang tidak mampu di antara kita, maka kenapa orang itu dikatakan pembohong dalam beragama? Kalau dia sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, tetapi tidak menyempurnakan sedekah, dan seluruh amal-amal sosial selalu diberi reward pahala jauh lebih banyak daripada orang yang amal individual, ritual. Sampai-sampai orang yang memenuhi hajat orang lain, orang yang menolong kelaparan, orang yang menolong orang sakit, maka memenuhi hajat orang lain itu pahalanya melebihi etikaf 30 hari di Masjid Nabawi.
bukan di Masjid Sunda Kelapa, di Masjid Nabawi, di mana ribuan kali kita sholat, pahalanya lebih banyak di Masjid Nabawi daripada di Sunda Kelapa. Tapi 30 hari iktikaf di Masjid Nabawi kalah dengan orang yang memenuhi hajat, orang yang memerlukan. Maka begitu pentingnya zakat, sampai ketika Rasulullah wafat, yang pertama kali diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sampai-sampai ada orang yang memberikan zakatnya dengan satu unta, kemudian talinya dibawa pulang. Maka Abu Bakar, kamu korupsi. Kenapa korupsi? Dulu jangan Nabi, kamu zakat unta ini, keluarkan zakat unta dengan talinya. Sekarang talinya kamu bawa pulang, aku itu masuk korupsi. Ayat Musadin, apakah aku harus mengurangi agama sementara Nabi sudah tidak ada? Agama tidak boleh berkurang. Saya tidak mau menggantikan Rasulullah sementara agama menjadi kekurangan. Sampai begitunya pentingnya zakat, sampai maka begitu pentingnya zakat, maka ini jadi penyempurna rukun Islam kita. Bahkan dari zakat nanti akan memperpanjang usia, padahal usia ditentukan, tetapi ternyata masih bisa dirubah karena itu takdir yang mulia. Itu adalah takdir yang tidak mutlak. Kalau kita jadi laki-laki atau perempuan, itu adalah takdir yang mutlak. Kita lahir di mana, itu mutlak. Orang tua kita siapa, itu takdir yang mulia, takdir yang pasti kita tidak bisa mengubah. Tetapi ternyata keberkahan rezeki, panjang usia, kesehatan ternyata bisa diusahakan dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat. Maka pentingnya kita ibadah malia ini menjadi hal yang sangat diperhatikan supaya kesempurnaan diri kita sudah iktikaf mungkin luar biasa. Iktikaf yang kita usahakan dengan pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, tenaga, maka perlu pengorbanan harta. Karena ayat tentang jihad selalu jihad di amwal wa anfus. Kenapa amal dulu? Di banyak ayat selalu amal dulu karena rata-rata kita sangat mudah untuk berjuang secara fisik, tetapi sangat sulit untuk melakukan perjuangan mengenai harta. Di Indonesia ini lebih banyak orang yang menunaikan sholat daripada zakat. Pada zakat itu menjadi penyempurna. Begitu banyak aliran tentang zakat. Maka hal yang sangat penting untuk menyempurnakan Ramadan kita, biar Ramadan kita tidak sia-sia. Bagaimana kepedulian kita dengan zakat? Di dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abdul mengatakan, pencuri yang paling kejam itu siapa? Orang yang dia bekerja di atas penghasilan, dia cukup untuk penghasilannya, untuk memberi nafkah, tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Dia pencuri yang paling kejam. Siapa? Karena dia mencuri miliknya orang miskin. Kalau ngambil milik orang kaya masih lumayan, baru jangan dilakukan. Tapi pencuri yang paling kejam sudah ngambil miliknya orang miskin. Siapa? Orang yang punya penghasilan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya untuk orang yang tidak mampu. Maka inilah pentingnya zakat sebagaimana tema yang diminta untuk khutbah hari ini. Maka bagaimanapun zakat tidak akan menyempurnakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan Ramadan kita ini, bukan sekedar ibadah yang kaitannya tarbiyah, menahan nafsu, menahan makan, menahan lapar, menahan haus, menahan tak sabar, tapi tidak sekedar ibadah kaitannya dengan jasadiah atau tarbiyah, tetapi kita sempurnakan ibadah maliyah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya sehingga kita mendapatkan keberkahan, pertolongan Allah dan kasih sayang Allah kepada keluarga kita lewat zakat-zakat yang kita tunaikan. Ja'alna Allah minal faizin aminin wa sallallahu alaihi wa ibadi sholihin wa rabbil warham wa ta'fair rahim. Alhamdulillah tiba Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, betapa Rasulullah dan sahabat menyiapkan bulan Ramadan bukan sehari dua, 6 bulan. 6 bulan menyiapkan Ramadan
Untuk apa? Persiapan bagaimana fisik menjadi sehat, sehingga setiap hari Rasulullah mensunnahkan kita untuk apa? Untuk mendoakan Allahumma inna nas'aluka selamatan fikih, selamat dalam beragama. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad, kita minta sehat. Kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya bisa kita lakukan kalau sehat. Yang kedua, sahabat dan Rasul menyiapkan harta untuk nabung, untuk mengumpulkan, untuk apa? Untuk sedekah, zakat, infak di bulan Ramadan. Kali ini saudara kita, Ramadan disempurnakan bukan dengan zakat mal, tapi dengan zakat mal. Bagaimana orang banyak untuk bagaimana belanja benar. Orang yang kaya itu bukan orang yang punya harta. Orang yang kaya adalah orang yang mempunyai sesuatu yang akan dibawa untuk kematiannya, yaitu harta ini. Jadikanlah harta kita ini untuk bisa mengantarkan derajat tinggi di surga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya untuk kebaikan-kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wassallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa hajat. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.